Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada grup E. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep nilai waktu uang dan suku bunga dan penilaian obligasi. Baiklah, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya Afila Mawaddah, NPM akhir 118, lalu rekan saya Halimatus Sa'diyah, NPM akhir 105, dan rekan saya Azizaki Swardana, NPM akhir 200. Pengertian dan pentingnya konsep nilai waktu uang. Jumlah uang yang sama jika diterima pada waktu yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Jumlah uang yang sama jika diterima sekarang nilainya lebih besar dibandingkan jika diterima beberapa waktu di kemudian hari. Hal ini terjadi karena sejumlah uang yang diterima sekarang bisa diinvestasikan sehingga nilainya akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Konsep nilai waktu uang penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan, baik keputusan investasi maupun keputusan pembelanjaan, terutama keputusan yang sifatnya jangka panjang. Pada investasi jangka panjang, pengeluaran kas untuk investasi dilakukan pada periode waktu tertentu. Tetapi penerimaan arus kas yang dihasilkan dari investasi tersebut biasanya memakan waktu lebih dari satu periode atau diterima secara bertahap. Dengan demikian, karena adanya perbedaan waktu antara saat arus kas dikeluarkan untuk investasi dan saat arus kas diterima sebagai hasil dari investasi, maka akan terjadi perbedaan nilai waktu uang atas arus kas tersebut. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang, perlu dipertimbangkan konsep nilai waktu uang. Dengan perkembangan teknologi beberapa dekade terakhir ini, penerapan konsep nilai waktu uang juga banyak diterapkan dalam pengambilan keputusan investasi dan pembelanjaan yang sifatnya jangka pendek. Hal ini tampak dari adanya penawaran produk perbankan dengan bunga harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya bersaing dalam menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan tingkat bunga yang menarik, tetapi juga bersaing dalam jangka waktu perhitungan bunga. Macam konsep nilai waktu uang. Pada dasarnya, konsep nilai waktu uang dibedakan menjadi dua macam, yaitu future value and present value. Namun, karena pola investasi atau pembayaran yang berbeda-beda, maka konsep nilai waktu uang kemudian dibedakan lagi berdasarkan pola investasi atau pembayaran yang dilakukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang future value. Future value atau nilai yang akan datang adalah nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang. Rumusnya adalah future value sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N. 1 ditambah R pangkat N sendiri sama dengan future value interest factor, seperti contoh tabel yang telah disajikan. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai uang Rp1.000 menabung di suatu bank yang memberikan bunga 10% per tahun. Berapa nilai tabungan setelah 2 tahun atau pada akhir tahun kedua? Yaitu P0 sama dengan nilai tabungan awal sama dengan 1.000. R itu suku bunga yaitu 10%, future value yaitu nilai tabungan pada akhir periode N dengan suku bunga R. Jadi future value-nya adalah sama dengan future value dikali 1 plus R sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat N. Jadi future value-nya adalah 1.000 dikali 1 plus 0,1 pangkat 2 yaitu sama dengan 1.210. Yang selanjutnya ada nilai sekarang atau present value.
Kebalikan dari konsep future value adalah konsep present value, yaitu nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang. Sebagai contoh, kepada Anda ditawarkan suatu alternatif penerimaan pembayaran uang sebesar 1.610,5 pada akhir tahun kelima atau menerima sebesar X sekarang. Apabila suku bunga sebesar 10% per tahun, berapa nilai X sebagai dasar untuk menolak atau menerima salah satu alternatif? Future value sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat N. Jadi present value sama dengan P0. P0 sama dengan future value dibagi 1 plus R pangkat N. Jadi future value dikali 1 per 1 plus R pangkat N sama dengan future value dikali 1 plus R pangkat min N. Future value dikali PVIF. Dalam kaitan dengan contoh, maka present value-nya adalah P0 sama dengan future value 10% 5 tahun, yaitu 1 plus 0,1 pangkat min 5 sama dengan 1610,5 dikali 0,6209, yaitu sebesar 1000. Nah, berikutnya itu present value interest factor. Apabila digambarkan hubungan antara nilai present value pada gambar suku bunga atau tingkat diskonto dalam jangka waktu, secara grafik akan tampak seperti gambar 5.2 atau gambar di layar berikut. Berdasarkan tabel 5.2 dan gambar 5.2 tampak bahwa pada suku bunga tertentu semakin lama periode semakin kecil PVIV-nya, dan sebaliknya pada periode tertentu semakin tinggi suku bunga maka PVIV semakin kecil dan sebaliknya. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara suku bunga dan periode waktu dengan nilai PVIF. Nah, selanjutnya yaitu future value of annuity. Annuity merupakan serangkaian pembayaran yang jumlahnya tetap selama beberapa periode atau tahun. Apabila pembayaran dilakukan pada akhir periode disebut ordinary annuity, sedangkan jika pembayaran dilakukan pada awal periode disebut annuity due. Nah, contohnya, Anda merencanakan untuk menabung sebesar 1.000 setiap tahun selama 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Berapa nilai tabungan Anda pada akhir tahun ketiga? Future value of ordinary annuity. Apabila pembayaran dilakukan pada akhir tahun, maka future value annuity-nya sebagai berikut. Nah, dalam kaitan dengan contoh, maka nilai tabungan pada akhir tahun ketiga adalah future value annuity 10% 3 tahun sama dengan 1000 dikali 3310 sama dengan dikali 3,310 sama dengan 3310. Secara grafik dapat dijelaskan sebagai gambar berikut ini. Future value of annuity due. Apabila pembayaran dilakukan pada awal tahun, maka future value annuity dapat dihitung dengan mengalihkan rumus future value ordinary dengan 1 plus R dalam kurung sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah, berkaitan dengan contoh, maka nilai tabungan pada akhir tahun ketiga adalah future value sum of annuity due, yaitu kurung buka 1 plus R kurung tutup future value sum of ordinary annuity kurung buka 1 tambah 0,1 kurung tutup kali 3.310 sama dengan 3.641. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut di gambar. Nah, present value of annuity. Kebalikan daripada konsep future value of annuity adalah present value of annuity. Sebagai contoh, kepada Anda ditawarkan suatu alternatif pembayaran secara anuitas sebesar 1.000 di setiap setahun sama 3 tahun, atau pembayaran sebesar X sekarang. Apabila suku bunga 10% per tahun, besarnya nilai sebagai dasar untuk menerima atau menolak salah satu alternatif adalah present value of ordinary annuity. Bila pembayaran dilakukan pada akhir tahun, maka present value annuity-nya adalah sebagai berikut. Nah, berkaitan dengan contoh, maka nilai seluruh anuitasnya adalah present value annuity 10% itu 3 tahun
dengan bunga 10% dan jangka waktu 3 tahun sama dengan 1000 dikali 2,4889 sama dengan 2486,90. Secara grafik dapat dijelaskan sebagai gambar berikut. Ini ada cara untuk perhitungan present value of annuity due. Nah, present value ini apabila pembayaran dilakukan pada awal setiap tahun, maka kita menggunakan annuity due. Present value-nya yaitu bisa dilihat seperti rumus di bawah ini. Berkaitan juga dengan contoh, maka present value annuity due-nya itu PVA 10% dengan 3 periode. Nah, ini kan dapat nilai nominal itu 1000, lalu kita aplikasikan rumusnya pada nilainya sehingga menghasilkan 2735,54. Lalu bagaimana present value of annuity due-nya ini kalau dibuat panjang, dibuat seperti grafik, itu bisa dilihat runtutannya seperti pada contoh gambar. Jadi sampai tahun ketiga itu kita mempunyai nilai nominal 1000. Lalu ada, jika di jumlah ini juga sama perhitungannya, ketemu 2735,50. Lalu aplikasi konsep nilai waktu uang, rumusnya itu FVA 10% pada 5 periode. Nah, ini rumusnya bisa dilihat seperti gambar. Jadi contoh soalnya itu kita punya tabungan pada akhir tahun kelima sebesar 10.000. Bila suku bunga tahunannya ini 10% per tahun, berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun? Di sini kita dihadapkan pada masalah future value ordinary annuity. Nah, ini kalau kita aplikasikan pada rumus itu 10.000. Nah, 10.000 ini pada tabel, bisa kita lihat pada tabel FVIVA yang pada 10% 5 periode itu ketemu 6,1051 sehingga menghasilkan nominal 1638. Lalu jika kasusnya kita menginginkan tabungan pada akhir tahun kelima itu harus sebesar 10.000, bila suku bunga tabungannya ini 10% per tahun. Nah, berapa jumlah yang harus ditabung setiap akhir tahun? Di sini kita dihadapkan dengan masalah future value ordinary annuity. Kita bisa memakai rumus PVA. Nah, ini bisa dilihat di tabel itu PVIVA. Ini kita lihat pada 3 periode dengan tingkat suku bunga 10%. Itu kita dapat 2,4869, sehingga kalau dibagi dengan 20.000 itu dia hasilnya 8.042,14. Nah, ini ada juga seseorang menawarkan pinjaman kepada Anda, itu jumlahnya untuk sekarang itu 10.000. Apabila Anda setuju membayar 17.623 pada akhir tahun kelima, berapa suku bunga yang harus dibayar atas pinjaman tersebut? Dalam hal ini kita dihadapkan dengan masalah future value, bukan annuity. Itu berapa sih? Berarti ini kan kita harus mencari suku bunga. Kita lihat dulu di bawah itu P0 nya 10.000, lalu future value nya ini dia 17.623, hasilnya itu 1,7623. Nah, pada tabel baris tahun kelima didapat angka 1,7623 pada kolom 12%. Lalu dengan demikian itu suku bunganya pasti 12%. Obligasi dan penilaian obligasi. Ketika suatu perusahaan ingin meminjam dana jangka panjang dari masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan jalan menerbitkan surat utang jangka panjang yang disebut dengan obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu
serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada bunga atau kupon. Obligasi memiliki bunga yang sering disebut kupon merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi selain pendapatan berupa capital gain. Yang kedua ada nilai nominal atau face value or par value. Obligasi mempunyai nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum dalam obligasi dan merupakan jumlah nilai yang akan dibayar kembali ketika obligasi jatuh tempo. Dan yang ketiga ada jangka waktu jatuh tempo atau maturity. Obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang terbatas, yaitu tanggal saat nilai nominal obligasi harus dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nilai obligasi dan yields. Dengan berjalannya waktu, suku bunga di pasar mengalami perubahan karena arus kas atas pendapatan obligasi tetap, maka nilai obligasi akan berfluktuasi. Apabila suku bunga di pasar naik, maka nilai sekarang arus kas dari sisa umur obligasi akan menurun dan nilai obligasi akan berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga pasar turun, maka nilai obligasi akan bertambah. Untuk menentukan nilai obligasi pada suatu saat tertentu, maka perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai dengan jatuh tempo, nilai nominal, kupon, dan suku bunga pasar. Dengan demikian, jika suku bunga di pasar sama dengan kupon rate, maka nilai obligasi dengan nilai nominalnya sama. Jika suku bunga di pasar lebih tinggi daripada kupon rate, maka nilai obligasi akan lebih rendah dari nilai nominalnya. Demikian pula sebaliknya, jika suku bunga di pasar lebih rendah daripada kupon rate, maka nilai obligasi akan lebih tinggi dari nilai nominalnya. Secara umum, nilai obligasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nilai obligasi sama dengan C dikali 1 per R dikali 1 dikurangi 1 per 1 plus R pangkat T ditambah F per 1 plus R pangkat T, di mana F adalah nilai nominal obligasi, C adalah kupon yang dibayarkan setiap periode, T adalah jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, dan R adalah suku bunga di pasar. Misalkan perusahaan global menerbitkan obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo 10 tahun dengan nominal 1 juta dan kupon yang dibayarkan setiap tahun 80.000. Jika suku bunga pasar sebesar sama dengan kupon rate yaitu 8%, maka nilai obligasi adalah nilai sekarang dari nominal obligasi sama dengan 1 juta dibagi 1,8 pangkat 10 sama dengan 1 juta dibagi 2,1589 sama dengan 453.190 rupiah. Nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi sama dengan 80.000 dikali 1 kurangi 1 bagi 1,8 pangkat 10 dibagi 0,08 sama dengan 536.810. Nilai obligasi sama dengan 463.190 ditambah 536.810 sama dengan 1 juta. Risiko suku bunga. Risiko yang timbul bagi pemilik obligasi sebagai akibat fluktuasi suku bunga di pasar disebut risiko suku bunga. Beberapa besar risiko suku bunga suatu obligasi tergantung pada seberapa sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga di pasar. Besar kecilnya sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama ada jangka waktu sampai jatuh tempo atau time to maturity dan besarnya kupon rate. Jika faktor lainnya tetap, semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, semakin besar risiko suku bunga. Jika faktor lainnya tetap, semakin rendah kupon rate, semakin besar risiko suku bunga.
Sebagai contoh, obligasi A dengan nominal 1 juta dan kupon rate 10% dengan jangka waktu jatuh tempo berkisar antara 1 tahun sampai dengan 30 tahun. Jika suku bunga di pasar mengalami perubahan, maka nilai obligasi akan mengalami perubahan sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini. Berdasarkan gambar ini, tampak bahwa untuk obligasi 1 tahun, jika suku bunga mengalami perubahan naik menjadi 20%, maka nilai obligasi turun menjadi 916.670. Sedangkan jika suku bunga turun menjadi 5%, maka nilai obligasi mengalami kenaikan menjadi 1.047.620. Perubahannya relatif kecil jika dibandingkan dengan obligasi 30 tahun, yaitu jika suku bunga naik menjadi 20%, maka nilai obligasi turun menjadi 502.110. Dan jika suku bunga turun menjadi 5%, maka nilai obligasi naik menjadi 1.768.620. Hal ini menunjukkan bahwa semakin panjang jangka waktu jatuh tempo suatu obligasi, semakin sensitif nilai obligasi terhadap fluktuasi suku bunga yang terjadi di pasar. Dengan kata lain, semakin lama jangka waktu jatuh tempo obligasi, risikonya semakin besar, dan sebaliknya, semakin pendek jangka waktu jatuh tempo obligasinya, risikonya semakin kecil. Menentukan yield to maturity. Metode coba-coba. Sering diketahui informasi tentang harga suatu obligasi, coupon rate, dan jangka waktu jatuh tempo, tetapi tidak diketahui berapa tingkat keuntungan jika obligasi tersebut dipegang sampai dengan jatuh tempo atau yield to maturity. Sebagai contoh, Anda tertarik pada obligasi dengan nominal 1 juta. Jangka waktu 6 tahun, kupon rate 8%, dan broker menawarkan dengan harga 955.140. Berapa tingkat keuntungan obligasi tersebut? Untuk menentukan yield to maturity dapat dihitung dengan cara coba-coba sebagai berikut, yaitu 955.140 sama dengan 80 dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah R pangkat 6 dibagi R tambah 1 juta dibagi 1 plus R pangkat 6. R itu yield to maturity. Berapa besar nilai yang menghasilkan nilai sekarang anuitas dari kupon dan nilai sekarang nominal obligasi sama dengan 955.140. Jika dicoba nilai 10%, maka akan diperoleh nilai obligasi sama dengan 912.890, lebih rendah dari harga obligasi. Hal ini berarti harus dicoba nilai R yang lebih rendah sampai diperoleh nilai yang menghasilkan nilai obligasi 955.140. Yield to maturity suatu obligasi berbeda dengan current yield. Obligasi yang dihitung dari besarnya kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi, yaitu current yield sama dengan kupon tahunan dibagi harga, sama dengan 80.000 dibagi 955.140, sama dengan 8,38%. Obligasi tersendiri itu terdapat peringkatnya, yaitu sebagai bahan pertimbangan investor dalam memilih obligasi yang diterbitkan berbagai perusahaan. Adalah informasi tentang peringkat obligasi. Nah, peringkat obligasi ini dibuat berdasarkan hasil penilaian terhadap kredit worthiness perusahaan penerbit obligasi. Penting untuk diketahui bahwa peringkat obligasi hanya mempertimbangkan kemungkinan perusahaan penerbit gagal memenuhi kewajibannya, baik untuk membayar bunga maupun nilai nominalnya. Obligasi memiliki risiko suku bunga, yaitu risiko perubahan nilai obligasi sebagai akibat perubahan suku bunga di pasar. Macam obligasi ini ada obligasi pemerintah, di mana tujuannya ini memenuhi kebutuhan dana guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Nah, ini itu maka perusahaan itu menerbitkan surat utang seperti obligasi negara retail atau disebut ORI. Investor memperoleh ORI dengan dua cara. Yang pertama melalui agen penjual, yang kedua melalui pembelian dari investor lain atau pasar sekunder.
melalui anggota bursa atau agen penjual. Modal minimumnya yang harus dimiliki itu 5 juta. Nah, ada macam obligasi zero coupon bonds, di mana contohnya obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya disebut zero coupon bonds. Sebagai contoh, perusahaan lokal menerbitkan zero coupon bonds dengan nominalnya ini 1 juta, umurnya 5 tahun. Harga awal obligasi ditetapkan 497.000. Dengan kata lain, berdasarkan harga tersebut, bonds yield to maturity sebesar 15%. Total bunga yang dibayar selama umur obligasi sebesar 1 juta dikurangi 497.000 itu 503. Untuk menghitung biaya bunga zero coupon bonds itu bisa dilihat pada tabel biaya bunga ini. Kalau kita pakai straight line interest expense itu dari itu tadi dibagi 5, 100.600, jadi per tahunnya itu sama rata 100.600. Sementara untuk biaya bunga implisit itu berbeda-beda tapi sama-sama totalnya 503.000. Nah, ada juga pasar obligasi, di mana obligasi juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Proses transaksinya ini seperti contoh pada gambar. Yang pertama itu investor obligasi, dia akan menyampaikan order jual atau beli ke agen penjual. Nah, agen penjual nanti akan konfirmasi ordernya. Lalu agen penjual ini akan menginformasikan ke anggota bursa. Anggota bursa ini akan menuju ke sistem FIDS. Nah, sistem FIDS sendiri ini akan kembali ke posisi order. Nah, kelanjutannya ini pasar obligasi. Agen penjual adalah perusahaan atau bank atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melakukan penjualan obligasi kepada investor pada saat penerbitan obligasi, baik oleh perusahaan maupun pemerintah, yang disebut pasar perdana. Selain melalui anggota bursa secara langsung, investor dapat menyampaikan order beli atau jual obligasi ke sistem transaksi bursa melalui agen penjual ke anggota bursa untuk kemudian diteruskan ke sistem transaksi bursa. Investor dapat membeli atau menjual obligasi di pasar sekunder. Perdagangan obligasi di bursa dilakukan menggunakan sistem transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu FTTS. Melalui anggota bursa yang telah memasang sistem tersebut, investor yang ingin membeli atau menjual obligasi di FITSS setelah membuka rekening efek di anggota bursa, investor dapat menyampaikan order beli atau jual melalui anggota bursa yang dipilih. Selanjutnya, anggota bursa akan meneruskan order investor tersebut ke dalam sistem FIDS. Transaksi terjadi apabila terdapat penawaran jual atau beli pada harga yang sesuai. Nah, ini proses transaksi di bursa, di mana yang pertama ada investor obligasi akan membuka rekening efek dan menyampaikan order jual atau beli, lalu akan dikonfirmasi posisi order. Lalu dengan anggota bursa akan meneruskan order jual beli investor ke dalam sistem FIDS. Nah, sistem FIDS sendiri akan mengembalikan posisi order ke anggota bursa, lalu akan dikonfirmasi oleh anggota bursa ke investor obligasi. Nah, selanjutnya yaitu inflasi dan suku bunga. Sejauh ini belum disinggung pengaruh inflasi terhadap suku bunga, yield dan returns. Karena inflasi mempunyai pengaruh terhadap keputusan di bidang keuangan, maka perlu dibahas lebih lanjut. Nah, real versus nominal rates. Suku bunga real atau real interest rate adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi, sedangkan nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangi inflation rate untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pendapatan atau rate of return. Selanjutnya yaitu Fisher effect. Fisher effect menjelaskan tentang hubungan antara nominal return, real return, dan inflasi. Investor pada akhirnya berkepentingan terhadap apa yang dapat dibeli dengan uang hasil investasinya. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi atas terjadi inflasi, misalkan R adalah nominal rate dan R adalah real rate dan B adalah tingkat inflasi. Fisher effect menjelaskan hubungan antara nominal rate, real rate, dan tingkat inflasi dengan rumus sebagai berikut. 1 plus R sama dengan 1 plus R kecil dalam kurung dikali 1 plus B dalam kurung. Faktor-faktor yang menentukan yield obligasi.
Besarnya yield obligasi merupakan pencerminan berbagai faktor baik yang berpengaruh terhadap obligasi pada umumnya maupun faktor spesifik yang dipertimbangkan. Struktur suku bunga. Pada suatu waktu tertentu, suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang pada umumnya berbeda. Kadang-kadang suku bunga jangka pendek lebih tinggi daripada suku bunga jangka panjang atau sebaliknya, jangka panjang lebih pendek dari jangka pendek. Hubungan antara suku bunga jangka pendek dan suku panjang dikenal dengan istilah struktur suku bunga. Baiklah, sekian materi presentasi yang dapat kelompok E sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.